Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Surveilan Kesehatan Masyarakat yang beranggotakan saya Ahmad Bereski, Dewi Firani, Rahmalia Desi Safitri, Pramesti Rigi Kusumawardaini, Dava Devira Yuri, Anida Islah, dan Nurusari. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang tahapan kegiatan surveilan kesehatan masyarakat malaria. Selamat menyaksikan. Berdasarkan data hasil riset kesehatan dasar 2018, prevalensi malaria berdasarkan riwayat pemeriksaan darah menurut provinsi tahun 2013 sampai 2018 sebagai berikut. Pada tahun 2013, Provinsi Papua menempati posisi tertinggi, yaitu dengan kasus sekitar 18%, disusul oleh Papua Barat sebanyak 12%, dan Nusa Tenggara Timur sebanyak 10%, sedangkan provinsi lainnya kurang dari 6%. 5 tahun kemudian, yaitu pada tahun 2018, kasus malaria mengalami penurunan di setiap provinsi. Namun, Provinsi Papua tetap menempati posisi tertinggi, yaitu dengan kasus sebanyak 12%, disusul oleh Papua Barat sebanyak 9%, dan Nusa Tenggara Timur sebanyak 2%, sedangkan provinsi lainnya kurang dari 2%. Pengolahan data dimaksudkan untuk menyiapkan data lapangan agar dapat dilakukan analisis data dengan mudah, sesuai dengan tujuan, rancangan, dan juga sifat penelitian. Adapun beberapa kegiatan yang perlu dilakukan untuk mengolah data, antara lain yaitu mengecek kembali data yang telah dikumpulkan agar tidak terdapat kekeliruan, serta membuatnya dalam bentuk tabel. Pada rancangan penelitian kuantitatif, misalnya pada angka kejadian malaria di Indonesia menurut provinsi tahun 2013 hingga 2018, angka yang diperoleh melalui alat pengumpul data harus diolah secara kuantitatif, baik melalui pengolahan statistik inferensial maupun statistik deskriptif. Analisis data yaitu data yang telah diolah kemudian dianalisis untuk membantu dalam penyusunan perencanaan program, evaluasi, monitoring, dan dalam upaya pencegahan serta penanggulangan penyakit. Lalu penganalisis data harus memahami dengan baik data yang akan dianalisis. Data yang telah diolah dan disusun dalam format tertentu umumnya lebih mudah dipahami. Beberapa cara berikut biasanya dilakukan untuk memahami data dengan baik. Sebagai berikut, yang pertama yaitu data sederhana. Dengan jumlah variabel yang tidak terlalu banyak, cukup dengan mempelajari tabel saja. Lalu yang kedua, ada data kompleks. Selain mempelajari tabel saja, ini juga dilengkapi dengan peta dan gambar yang fungsinya untuk mempermudah pemahaman akan tren, variasi, dan perbandingan. Beberapa teknik berikut umumnya dipakai dalam analisa data surveillance, seperti analisa univariat, yaitu teknik analisis terhadap satu variabel saja. Lalu ada analisis bivariat, yaitu teknik analisis data secara statistik yang melibatkan dua variabel. Dan ada analisis lebih lanjut dengan multivariat. Salah satu sumber data yang sangat kaya untuk dianalisis bagi peneliti di Indonesia adalah Riskesdas atau Riset Kesehatan Dasar, yang merupakan riset nasional yang berbasis masyarakat pada tingkat kabupaten atau kota, yang menggambarkan informasi kesehatan dasar termasuk biomedis dengan menggunakan sampel Susena Score dengan leading sektor adalah Balitbangkes atau Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Berikut ini merupakan data Riskesdas mengenai prevalensi penyakit malaria pada tahun 2013 sampai 2018. Data surveillance malaria dikompilasi, dilaporkan, dan dimanfaatkan dalam analisis data surveillance malaria, baik lokal, regional, maupun nasional sesuai dengan metode surveillance dan desain analisis pada masing-masing surveillance khusus, baik menurut waktu, tempat, dan kelompok masyarakat. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, diseminasi surveillance adalah penyebar luasan informasi yang mudah dimengerti dan dimanfaatkan dalam menentukan arah kebijakan kegiatan, upaya pengendalian, serta evaluasi program.
Tujuan dari diseminasi ialah memungkinkan pengambil kebijakan untuk melihat dan mengerti implikasi dari informasi yang didapatkan sehingga keputusan yang diambil tepat untuk dijalankan pada populasi tersebut. Data tersebut dapat disajikan dalam bentuk yang memudahkan orang untuk mengerti hal-hal yang ingin disampaikan, baik dalam bentuk tabel, grafik, maupun pemetaan. Pada malaria, diseminasi sangat penting untuk mengukur apakah kebijakan sudah tepat diterapkan pada populasi penderita tersebut. Proses diseminasi informasi untuk penyakit malaria, DBD, dan lain-lain melalui 3 tingkatan, yaitu melakukan diseminasi di puskesmas melalui pertemuan tingkat desa, yang kedua diseminasi di dinas kesehatan kabupaten atau kota melalui penerbitan buletin epidemiologi secara berkala, dan yang ketiga diseminasi di dinas kesehatan provinsi melalui pertemuan lintas program yang melibatkan petugas dinas kabupaten atau kota melalui buletin. Media dari diseminasi yaitu media cetak seperti menerbitkan tabloid, majalah dan koran, media elektronik seperti televisi, radio, dan telepon, maupun media internet seperti website, YouTube, blogspot, dan lain-lain. Laporan dan hasil disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, maupun Kota, dan Program Pengendalian Malaria Nasional, sebagai masukan untuk pembuatan kebijakan pengobatan malaria nasional. Informasi surveillance sebaiknya disebarkan kepada 3 arah, yaitu yang pertama kepada tingkat administrasi yang lebih tinggi, sebagai tindak lanjut dalam menentukan kebijakan. Yang kedua kepada administrasi yang lebih rendah atau instansi pelapor dalam bentuk data umpan balik. Yang ketiga kepada instansi terkait dan masyarakat luas. Penyebaran dapat memanfaatkan waktu-waktu atau kegiatan yang memungkinkan berkumpulnya para pemangku kepentingan, misalnya rapat rutin, rapat koordinasi, atau pertemuan rutin warga.